Kembali lagi ke Young Susume, acara di mana kita merekomendasikan hal-hal seputar Jepang. Bisa itu soal anime, bisa itu soal jalan-jalan, kuliner, pokoknya apapun yang berhubungan tentang Jepang. Nah, untuk episode kali ini kita akan ngebahas 4 rekomendasi amusement park anti-mainstream yang ada di sekitaran Tokyo. Nah, pasti kalian mah udah tahu ya, kayak Tokyo Disneyland atau enggak, banyak lah pokoknya di Tokyo. Nah, kita nggak mau kasih tahu yang itu. Kita mau kasih tahu kalian alternatif tempat-tempat yang kalian harus kunjungi di Tokyo. Oke, let's go! Nomor 4. Di peringkat nomor keempat adalah Yomiuri Land. Pasti banyak dari kalian yang nggak pernah dengar Yomiuri Land itu apa sih? Nah, Yomiuri Land ini itu sebuah amusement park yang bisa dibilang lumayan deket dari Shinjuku. Nah, kalau dari Shinjuku kalian bisa dapat naik direct train sampai ke Yomiuri Land Ekimae, terus bisa naik gondola deh. Dan dari gondola itu kalian bisa melihat Yomiuri Land secara keseluruhan dan sangat bagus sekali. Nah, apa sih yang bikin Yomiuri Land ini tuh worth banget dan harus kalian kunjungi? Yomiuri Land ini, mereka tuh adalah amusement park yang benar-benar ngikutin season. Jadi kalau kalian pergi ke musim panas, akan ada kolam renang yang kalian bisa ngajak anak-anak bermain. Kalau musim dingin, mereka menyesuaikan tema dan mendekor seluruh Yomiuri Land dengan lampu-lampu. Pokoknya bagus sekali dan bisa dibilang magical sekali. Nah, selain daripada tempatnya yang menarik dan seasonal juga, Yomiuri Land ini juga mempunyai Starbucks unik yang cuman ada di situ ya, katanya Starbucks ya. Ada namanya Hanabiori Starbucks. Hanabiori Starbucks ini adalah Starbucks nomor 1 pertama di Jepang yang dekorasinya semuanya menggunakan tanaman hidup. Pokoknya bagus banget, udah kayak di Botanical Garden. Jadi kalian harus ke sana ya. Di peringkat ketiga ada Puroland. Nah, mungkin kalau kalian pencinta Sanrio, pasti tahu banget dengan amusement park yang satu ini. Puroland ini, mereka itu satu amusement park yang dari pintu masuknya pun kalian bisa melihat semua karakter-karakter Sanrio yang berupa Hello Kitty, mungkin Gudetama, mungkin apa lagi ya, Aggretsuko mungkin yang nonton Netflix. Pokoknya semuanya kalian bisa belanja di situ juga dan juga bisa ketemu dengan karakter-karakternya. Selain dari kalian bisa bertemu dengan karakter, kalian juga bisa menikmati dekorasinya karena benar-benar sangat-sangat magical. Tema dari amusement parknya ini adalah Magical Forest. Jadi kalian dibawa untuk masuk ke Magical Forest dari Sanrio yang semuanya dekorasi Sanrio. Selain dari itu, kalian juga bisa pergi ke Cafe Unyu dan makan-makan makanan tema Sanrio. Di peringkat nomor kedua ada Joypolis. Nah, kalau kalian berencana untuk pergi ke daerah Odaiba, yang mungkin kalian tahu ada Gundam, Odaiba ini memiliki satu amusement park namanya Joypolis. Mereka adalah amusement park indoor yang terbesar di Tokyo dan di Jepang juga ya. Apa yang membuat mereka unik adalah mereka itu adalah amusement park yang based on real sama virtual dan digabungin jadi satu. Jadi kalian bisa merasakan gimana berada di ruangan VR dan gimana berinteraksi dengan hal-hal VR. Mungkin susah dijelasin kalau kalian nggak coba sendiri. Pokoknya semua mainan-mainannya tuh sangat-sangat futuristik dan juga aku belum pernah ya ngelihat mainan ini di tempat-tempat lain. Nah, biasanya kalau bagi pencinta-cinta anime atau anime lovers, mungkin kalian juga harus keep update sama tempat ini karena mereka sering banget kolaborasi sama anime-anime. Kalau nggak salah yang paling baru itu mereka baru aja collaborate dengan Blue Lock. Sebelum ini juga pernah sama Sao dan masih banyak anime lainnya. Jadi pokoknya kalian harus pergi ke amusement park ini kalau di Jepang. Di peringkat pertama ada Seibu UNC. Nah, Seibu UNC ini itu sebenarnya adalah taman bermain yang ada sejak 1960-an. Pokoknya sudah lama banget. Tapi baru-baru ini di tahun 2021 bulan Mei, mereka baru aja merenovasi seluruh taman bermainnya itu dan membuat konsepnya menjadi Showa. Jadi mungkin bagi kalian semua yang pengen ngerasain gimana sih Jepang waktu zaman Showa, gimana sih snack-snack apa sih yang mereka makan, bisa banget nih datang ke Seibuen 1 ini. Karena dari pintu awal kalian masuk pun, kalian
harus menukarkan uang kalian. Jadi nggak bisa belanja dengan mata uang yen biasa. Kalian harus menukarkan mata uangnya menjadi, mereka namanya seibu en, yaitu mata uang seibu. Nah, kalian menggunakan ini untuk belanja dan jajan, untuk beli barang, untuk mungkin mau naik rides, semua menggunakan uang yang satu ini. Selain dari itu, kalian juga bisa melihat bagaimana sih lorong dan rumah-rumah zaman Showa pas waktu itu. Pokoknya dekorasinya benar-benar keren abis, makanannya juga keren, juga akan ada street performance yang tiba-tiba muncul. Nah, itu nggak ada jadwalnya, jadi ya it's by your luck. Kadang-kadang bisa lihat parade-nya, kadang-kadang bisa lihat X satu orangnya, dan itu sangat-sangat keren. Selain dari itu juga, mungkin bagi pecinta Godzilla nih, pengen banget tahu gimana sih ride-nya Godzilla. Nah, di sini tuh ada satu ride yang sangat-sangat keren. Mereka tuh kolaborasi dengan satu perusahaan besar membuat 3D animation yang sangat-sangat keren banget. Pokoknya itu one of the highlight yang kalian harus cek kalau ke Seibuan. Selain dari itu, mungkin banyak dari kita nih, kalian, mungkin aku juga, yang suka banget dengan karya Osamu Tezuka. Ini adalah seorang, bisa dibilang, kreator dari Astro Boy, dari Blackjack, dari Princess Knight, dan banyak karakter-karakter lain dan manga-manga lainnya yang dia produksi. Nah, di sini juga nih kalian bisa melihat banyak sekali patung-patung yang berdekorasi Astro Boy. Even money-nya juga itu tuh gambarnya Simba. Nah, pokoknya keren banget dan kalian semua harus datang. Nah, kan tadi udah dikasih tahu nih 4 rekomendasi dari 4 masa. Kan nggak afdol nih cuma 4. Coba kalian tambahin satu lagi. Menurut kalian apa nih amusement park yang wajib dan patut dimasukin ke dalam list anti mainstream yang harus kita masukin di sini? Tulis ya di komentar di bawah dan kasih tahu kita apa lagi nih yang harus kita masukin. Oke, jadi itu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.